Terima kasih, silakan duduk. Saya yakin saudara semua sudah mengenal kisah yang kita baru saja baca bersama ini. Adalah tentang bagaimana Yosua dan pasukannya menaklukkan kota Yerikho. Cerita ini atau kisah ini bukan sekedar sejarah untuk kita, tetapi kalau kita pelajari lebih dalam, kisah ini berbicara juga tentang bagaimana pertempuran rohani yang kita sebagai orang percaya bisa kita alami. Kita tahu kisahnya bahwa sebelum bangsa Yehuda masuk ke dalam tanah perjanjian, maka bangsa Yehuda mereka harus menghadapi tembok-tembok bukan sekedar tembok biasa, tetapi tembok-tembok tebal dari bangsa-bangsa yang telah menduduki tanah perjanjian Kanaan. Nah, tembok-tembok ini, tembok-tembok penghalang, tembok-tembok yang menghalangi atau tembok-tembok tebal ini merupakan gambaran juga dari tembok-tembok yang menghalangi kita, orang percaya, bangsa Israel, umat Tuhan, kita adalah juga umat Tuhan. Tembok-tembok ini menghalangi kita untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Tetapi walaupun bagaimanapun juga, kalau Allah telah menjanjikan bahwa tanah Kanaan akan menjadi bagian dari Israel, tentulah Tuhan akan karena itu janji Allah akan menepati. Memang tidak selalu apa yang Allah janjikan kita dapatkan. Kalau orang Melayu, orang Kedoya bilang take it for granted. Dengan mudah saja apa yang Allah janjikan kita bisa dapat dengan mudah. Seringkali pengalaman kita sebagai orang percaya, kita mengklaim janji Tuhan, berdoa beberapa lama, mungkin ada yang berdoa sampai tahunan, sepertinya kok tidak ada jawaban. Tapi kalau Allah berjanji, Dia akan menepati janjinya. Soal waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu ada lagunya kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali kita ini yang menilai
wah Tuhan salah nih. Lama banget. Saya udah mengharap tunggu kok enggak. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 14 di ayat 7 dan 10, di situ dijelaskan bahwa baru setelah kira-kira 5 tahun bangsa Yahudi dapat menundukkan kota Yerikho. Kalau saya pelajari lagi, 5 tahun itu adalah suatu proses di mana Allah membentuk bangsa Yahudi ini. Mereka kan tadinya budak-budak. Apa skill mereka? Enggak ada. Apa mereka punya kekuatan untuk berperang melawan tentara-tentara musuh? Enggak ada. Tetapi itulah kalau Allah berproses dalam 5 tahun itu, sehingga mereka memiliki skill, memiliki kemampuan, tentunya yang datang dari Tuhan, untuk bisa merebut kota Yerikho. Selain itu, Allah juga mau mendidik bangsa ini, bangsa yang keras kepala ini, agar mereka mengandalkan Tuhan. Satu pelajaran juga buat kita. Kita seringkali maunya semuanya instan. Tapi Allah mau mendidik kita. Tunjukkan dulu kepatuhan. Mau cepat dapat berkat tapi nggak mau patuh. Mau cepat dapat kemenangan tapi nggak mau patuh. Sebab itu bangsa ini dididik, mungkin bisa dikatakan didrill oleh Allah 5 tahun. Untuk bisa menundukkan Yerikho. Kalau kita pelajari kisah mengenai pertempuran ini, maka kita bisa melihat bahwa di masa lalu, khususnya di apa yang dialami oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel, itu bukan hanya sekedar cerita, ya, pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi, bukan sekedar cerita atau bukan sekedar sejarah, tetapi kisah pengalaman bangsa Israel itu memiliki arti rohani yang sangat perlu untuk kita yang hidup sekarang ini. Pengalaman-pengalaman yang mereka jalani, seperti yang kita baca, berapa tahun mereka harus didrill oleh Allah. Karena itu bagi kita orang percaya, menurut seorang bernama John Chrysostom, kalau yang saya baca dikatakan dia seorang warga Syria, John Chrysostom. Nah, menurut John Chrysostom ini, dalam kehidupan seorang Kristen,
akan selalu ada suka dan tidak suka. Dalam kehidupan orang Kristen selalu ada tantangan dan konflik. Jadi tantangan dan konflik bagi orang percaya, misalkan, that's the part of our life, gitu ya. Bagian dari hidup kita. Jadi jangan kalau kita mengalami kesusahan sedikit-sedikit langsung ngomel ke Tuhan. Kenapa begini? Kenapa saya harus jalani? Kenapa saya harus alami hal seperti ini? John Chrysostom katakan, that's part of our life. Bagian dari kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan ujian, pencobaan kita jalani, Dia juga sanggup memberikan kekuatan. Allah sanggup memberikan jalan keluar. Asal saja kita tetap hidup berkenan kepadanya. Hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kita akan melihat Allah akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. John Chrysostom katakan, musuh kita, iblis, selalu membebani kita dan selalu berusaha menjauhkan kita, menanamkan kepahitan di dalam kita, dan membuat keraguan dalam kita, membuat keraguan dalam kita beriman kepada Yesus. Satu pesan yang baik yang kalau saya pelajari ini, satu pesan yang baik. Jangan cepat-cepat begitu terima ada masalah langsung seperti mempersalahkan Tuhan. Justru dalam ujian, dalam pencobaan kita itu dikuatkan. Amin. Pisau itu kalau mau tajam harus diasah. Enak diasah? Nggak enak. Besi ketemu besi. Sakit. Tapi akan jadi tajam. Akan berguna. Kalau nggak diasah, tumpul. Kalau otak tumpul bagaimana ya? Dan itulah yang Rasul Paulus sampaikan. Iblis akan selalu berusaha menanamkan keraguan dalam hati kita. Pada saat kita mengalami ujian pencobaan, iblis itu menanamkan keraguan dalam hati kita. Dalam kita mengiring Yesus. Bahkan bukan hanya keraguan, tetapi yang lebih parah kalau akhirnya bisa timbul kepahitan. Karena kita tahu berapa banyak orang percaya mundur dari iman karena kepahitan. Kepahitan yang dimulai dari hal yang mungkin sepele. Pahit, mungkin pahit terhadap hamba Tuhan, pahit terhadap sesama jemaat, pahit terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Wah nih pendeta nyindir-nyindir nih.
Bukan pendetanya yang nyindir. Roh Kudus yang bekerja melalui hamba Tuhan itu yang nembak langsung, set, direct. Itu tapi untuk kebaikan, amin. Kalaupun kita rasanya quote unquote tersindir dalam firman Tuhan, saya rasa nggak ada lah hamba Tuhan mau sengaja. Ada nggak ya kira-kira hamba Tuhan yang mau sengaja sindir jemaatnya? Apa dia mau kalau nanti jemaatnya mundur? Tapi Roh Kudus dapat memakai hamba Tuhan itu untuk berbicara directly melalui firman Allah kepada dia merasa tersindir, tetapi sesungguhnya Allah lah yang mau bekerja untuk mengubahkan orang itu. Jadi jangan cepat-cepat bilang, wah ini pendeta suka nyindir-nyindir. Jadi dalam hal ada banyak hal yang dapat menimbulkan kepahitan membuat seorang mundur, ya. Begitu juga bagi kita sebagai orang percaya ada hal-hal yang mungkin Allah bisa izinkan sesuatu terjadi, tetapi jangan sampai membuat kita pahit dan mundur, tapi justru dengan apa yang kita alami, kita mau bertambah kuat dalam iman, pengharapan hanya kepada Yesus saja. Banyak orang mundur dari iman terhadap Yesus karena konsep tentang dosa dan pengertian tentang dosa berbeda dengan konsep Allah. Konsep manusia tentang dosa, ada orang-orang yang memiliki konsep tentang dosa itu berbeda dari apa yang Alkitab ajarkan. Seringkali dalam pikiran seseorang, dalam pikirannya ada sesuatu yang dia memikirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi manusia itu ya dia mempunyai pikiran yang tidak berkenan, tetapi manusia itu tidak menganggap apa yang dia pikirkan sebagai suatu pelanggaran. Kembali ke kisah bangsa Yahudi ini. Bangsa ini keluar dari perhambaan dan dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian, selama mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, maka kalau kita baca kisah bangsa itu, maka mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Mereka bisa melihat berkat-berkat yang Allah berikan bagi bangsa itu. Kuncinya adalah mereka harus bisa mematahkan keinginan-keinginan daging
yang tidak berkenan kepada Allah. Tidak mudah, saudara. Kita ini masih hidup dalam daging. Banyak keinginan-keinginan kita yang didorong oleh keinginan daging. Tetapi sebagai orang percaya, kalau kita mau lihat mujizat-mujizat, berkat, kita harus bisa patahkan. Mungkin untuk sementara waktu kita bisa, I'm doing well, hidup seenaknya, tapi saya bisa menikmati berkat-berkat. Ya, but the time is coming. Allah tidak pernah berhutang. Allah tidak pernah salah. Kembali ke kisah mengenai bangsa Israel ini, kalau kita membaca kisah ini dari sudut pandang manusia, maka rasanya tidak mungkin bangsa Israel itu dapat mengalahkan atau menundukkan, menguasai Jericho. Tetapi itulah kekuasaan Tuhan. Not by might, not by power. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan senjata. Tembok itu roboh pada saat mereka memuji Tuhan. Ada kuasa dalam puji-pujian. Inilah juga suatu pelajaran bagi kita kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, ya sudah bisa baca di rumah. Sana katakan, musuh kita bukan melawan darah daging, bukan melawan manusia. Karena itu senjata yang kita perlukan adalah perlengkapan senjata Allah. Untuk bisa menang, kita harus bisa menggunakan persenjataan yang Allah siapkan untuk kita pakai. Itulah senjata yang mampu untuk mengalahkan kuasa iblis. Kemenangan umat Tuhan atas kota Yerikho menunjukkan suatu kemenangan yang luar biasa. Karena dalam suatu pertempuran pada umumnya diperlukan suatu perencanaan yang matang, diperlukan strategi, diperlukan pasukan, senjata. Tetapi apa yang dimiliki oleh bangsa orang-orang Israel ini? Mereka adalah budak-budak, sekali lagi mereka adalah budak-budak. Kemenangan atas Yerikho adalah semata-mata karena Allah lah yang merancang strateginya. Haleluya.
Allah yang merancang strategi. Jadi dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita terima masalah itu, forward kepada Tuhan. Nanti komputer sorga yang merancang strateginya. Allah yang merancang strategi. Dan kalau Allah yang merancang 100% oke. Amin. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Karena apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dan Yosua sangat yakin bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang ajaib. Yosua sangat yakin bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang heran, yang luar biasa. Yosua percaya bahwa Allah dapat dan akan melakukan mujizat dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Dengan syarat, satu syarat, patuh. Patuh pada firman Allah. Patuh pada apa yang perintahkan, apa yang Allah perintahkan. Ngomong sih gampang ya, patuh. Tapi untuk melakukan, tetapi kalau kita mau lihat hasilnya, kemenangan yang gilang gemilang, kita harus bisa patuh. Ini yang Alkitab sampaikan. Patuh pada firman Allah. Patuh pada kehendak Allah. Seringkali memang tidak enak untuk, ya namanya kita juga masih hidup dalam darah daging ya. Kita maunya yang menyenangkan daging kita. Tetapi kalau mau melihat hasil, mau melihat kemenangan, kita harus bisa mematahkan keinginan-keinginan daging kita. Jadi seorang dapat mengalahkan dan menang atas persoalan, masalahnya, tantangannya, hanya apabila ia percaya dan mengandalkan Allah dalam persoalan, dalam masalah, dalam peperangan yang dia hadapi. Iman kepada Yesus Kristus adalah kekuatan yang terbesar dalam di dunia ini. Saya mengutip komentar ini. Iman kepada Yesus Kristus adalah kekuatan yang terbesar, kekuatan yang terutama di dalam hidup ini. Artinya tidak ada kekuatan lain. Dalam persoalan apapun, beriman kepada Yesus. Andalkan Yesus dalam persoalan saudara. Dalam masalah saudara yang saudara hadapi. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus adalah a most powerful force in all the world. Saya kutip tadi yang saya sebutkan itu bahasa Indonesianya, tapi komentari itu mengatakan begini. A most powerful force. Suatu kekuatan, suatu kekuatan yang paling kuat. Kekuatan yang paling kuat di dunia ini.
adalah kalau kita beriman kepada Yesus. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun sakit, penyakit, berimanlah kepada Yesus. Andalkan Yesus. Karena the most powerful force in all the world itu datangnya dari Yesus. Haleluya. Satu ayat yang tentu saudara banyak sudah kenal, Lukas 17 ayat 6. Kita membaca bersama-sama ayat ini. Bisa ditampilkan Lukas pasal 17 ayat 6. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantenlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Kalau saja kita memiliki iman biji sesawi sebesar apa itu? Tapi kalau ada iman itu, kita mempunyai power. Haleluya. Sebab itu kita mau andalkan Allah saja dalam kehidupan kita. Untuk segala perkara kita tahu tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita akan makan dari tubuh dan minum dari darah Yesus. Menyatu. Dia ada di dalam kita. Dialah kekuatan kita. Yesus saja cukup bagi